Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-24 dari 50 topik. Macam-macam hak atas tanah dan cara permohonannya. Bagian kedua. Terjadinya hak milik. Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut. 1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah, pembukaan hutan, atau terjadi karena timbulnya lidah tanah, unsliving. Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah, atau pembukaan hutan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 sistem penggarapan, yaitu matok sirah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan. Yang dimaksud dengan lidah tanah, unsliving, adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut. Tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya, terjadinya hak milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu. Hak milik atas tanah yang terjadi di sini dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah. 2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik atas tanah yang terjadi di sini semula berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, BPN. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat keputusan pemberian hak, SKPH. SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah. Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang menerbitkan SKPH diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Prosedur dan persyaratan terjadinya hak milik atas tanah melalui pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria, Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. 3. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 7 ayat 1, ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Terjadinya hak milik atas tanah ini berdasarkan ketentuan konversi, perubahan, menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September tahun 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, PMPA, Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. 4. Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui 2 cara berikut, secara orijiner. Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang. Secara derivatif, suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual-beli, tukar-menukar, dan hibah pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain. Penggunaan hak milik oleh bukan pemiliknya. Pada asasnya, pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Namun demikian, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh bukan pemiliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya sebagai berikut. 1.
Hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan. 2. Hak milik atas tanah dibebani dengan hak pakai. 3. Hak sewa untuk bangunan. 4. Hak gadai, gadai tanah. 5. Hak usaha bagi hasil, perjanjian bagi hasil. 6. Hak menumpang. 7. Hak sewa tanah pertanian. Pembebanan hak milik dengan hak tanggungan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Syarat sah terjadinya hak tanggungan harus memenuhi 3 unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian utang piutang antara pemilik tanah sebagai debitor dengan pihak lain, bank, sebagai kreditor yang dapat dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta di bawah tangan. 2. Adanya akta pemberian hak tanggungan sebagai perjanjian ikutan, tambahan. Adanya penyerahan hak milik atas tanah sebagai jaminan utang dari debitor kepada kreditor harus dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT. 3. Adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan kabupaten, kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Prosedur pembebanan hak milik dengan hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Jo Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jo Pasal 114 sampai dengan Pasal 119 Permen Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Hapusnya hak milik. Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, yaitu, 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3. Karena ditelantarkan, 4. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, 5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam. Luas tanah hak milik. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, luas tanah yang menjadi hak milik berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Pasal 3, sebagai berikut. 1. Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi. 2. Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non-pertanian luasnya tidak lebih dari 3.000 meter persegi. 3. Pemberian hak milik untuk Badan Hukum Keagamaan dan Sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah non-pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi. Adapun luas tanah yang menjadi hak milik berdasarkan keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Pasal 7, sebagai berikut. 1. Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya lebih dari 50.000 meter persegi, dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan. 2. Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 m2 meter persegi, dan tidak lebih dari 10.000 meter persegi. 3. Pemberian hak milik untuk Badan Hukum Keagamaan dan Sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi, dan tidak lebih dari 150.000 meter persegi. Demikianlah materi topik ke-24, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.